Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, pemerintah membuka jalan bagi ormas untuk ikut mengelola lahan tambang. Ketentuan soal itu tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Kita lihat, Indonesia memang memiliki sumber daya pertambangan yang besar. Ada 5 komoditas tambang dengan cadangan terbesar di Indonesia, yaitu batu bara, minyak dan gas bumi, timah, tembaga, dan nikel. Namun Indonesia selama ini juga menghadapi masalah dengan operasi tambang ilegal. Kerugian negara akibat tambang ilegal pada 2019 tercatat 1,6 triliun rupiah. Pada 2022 kerugian negara meningkat menjadi 1,6 triliun rupiah. Menurut Kementerian ESDM, keberadaan tambang ilegal berdampak pada kerugian kegiatan usaha pemilik izin tambang resmi, membahayakan keselamatan, kerusakan lingkungan, dan gangguan sosial keamanan. Setelah pemerintah berencana memberikan izin bagi ormas untuk mengelola tambang, bagaimana dampaknya dan antisipasi potensi gesekan sosial baru di masyarakat? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah ada motif politis di balik pemberian izin kelola tambang kepada ormas. Menurut Bahlil, tak ada kaitan politik karena pemilu sudah selesai. Bahlil menegaskan pemberian izin kelola tambang murni itikat baik pemerintah untuk menghargai kontribusi ormas untuk negara. Bahlil menyebut pemilu sudah usai, tak ada kaitan politis soal aturan ormas bisa kelola tambang. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Ya lebay lah kira-kira. Saya nggak maulah dikait-kaitkan karena ibu saya ini NU. Kalau hanya karena kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan jika ada ormas yang menolak penawaran kelola tambang. Bahlil menyebut penolakan terhadap kebijakan pemerintah hal yang wajar. Jelaskan baik-baik bisa kok. Ini kan gara-gara baru keluar PP-nya ditulis berdasarkan persepsi masing-masing. Akhirnya air kabur semua kan. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini insya Allah clear lah ya. Ada juga organisasi kemasyarakatan yang katakanlah tidak butuh. Ya nggak apa-apa. Masa kita memaksa orang yang kita nggak butuh? Ya kita prioritaskan kepada yang membutuhkan. Kan simpel. Kamu pingin ke pemerintah siapkan kamu bubur ayam. Kamu nggak mau makan bubur ayam. Kamu makannya contoh mohon maaf sagu. Ya sudah, kau makan sagu lah. Kita tidak kasih kau bubur ayam, kira-kira begitu kan. Masa saya paksa kau makan bubur ayam? Presiden Jokowi menaikkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 83A secara khusus membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK secara prioritas. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Pemerintah mengatur ormas dapat memiliki izin mengelola tambang. Pemerintah juga akan menyiapkan formulasi agar ormas memiliki kapabilitas dalam mengelola tambang. Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Yohanes Joko dan peneliti Alfa Research Ferdi Hasiman. Selamat malam Mas Joko, Mas Ferdi. Malam Mbak.
Nah, Mas Selamat Joko, malam, Mbak. selamat malam. Eh, Selamat mohon malam. maaf, Mbak. Siap, sudah terdengar Mas Joko. Mas Joko, saya mau tanya dulu soal kapabilitas ormas untuk mengelola tambang ini kan jadi pertanyaan. Nah, bagaimana pemerintah menyiapkan agar tidak ada pertanyaan meragukan keputusan pemerintah ini? Mbak, kelihatannya salah topik ya, Mbak. Karena tadi saya dihubungi untuk Tapera ini, Mbak. Oh, yang sekarang kita bahas adalah soal kapabilitas mengelola tambang oleh ormas. Mas Joko masih bersediakah untuk Untuk hal ini berdialog? lain waktu aja, Mbak, kalau begitu, Mbak. Karena saya dihubungi untuk Tapera, Mbak. Gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf ya, Mbak ya. Baik, Oke, terima makasih, Mbak. kasih Mbak Mas Ris. Joko. Saya kalau begitu lanjutkan dengan Mas Ferdi. Mas Ferdi, selamat malam. Malam Mbak, malam. Oke, nah soal kapabilitas ormas dalam mengelola tambang ini kan diragukan. Kalau misalnya dari Mas Ferdi, apa sebenarnya yang harus jadi catatan bagi pemerintah dengan kebijakan ini? Soal kapabilitas ini kan beda ya. Ini ormas, organisasi kemasyarakatan, beda banget dengan badan usaha gitu. Hmm. Kalau badan usaha kan sudah sangat jelas, apalagi badan usahanya bergerak khusus di bidang tambang, mining. Jadi dia sudah punya skill, punya kemampuan, punya teknologi, punya keuangan. Nah, kalau ormas, ya itu yang diragukan orang, soal kemampuan dia mengolah tambang yang sebenarnya investasinya sangat berisiko untuk lingkungan hidup, untuk kesehatan manusia, dan juga soal kerusakan ekosistem di daerah. Jadi tambang itu, tambang-tambang gede misalnya KPC, Arutmin, Adaro, Indika Energi, punya kemampuan yang mumpuni untuk mengolah risiko akibat dari pertambangan yang ada di daerah-daerah operasi mereka. Oke. Begitu, Mbak. Nah, tapi tadi ditekankan oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, Mas Ferdi, bahwa jangan dulu berburuk sangka. Ini adalah itikat baik pemerintah, karena sebelumnya dikelola perusahaan besar, harusnya ormas ini sebagai bagian dari masyarakat punya porsi juga untuk mengelola. Bagaimana untuk membaca ini? Ya kita paham kan Undang-Undang Minerba itu sejak awal ya, spiritnya kan Undang-Undang Nomor 3 ini memberi ruang kepada usaha kecil menengah ya di sektor tambang untuk mengolah tambang. Tetapi usaha kecil menengah harus jelas, Mbak. Harus punya badan usaha, harus punya kemampuan, harus punya skill, harus punya teknologi, dan harus punya modal untuk mengolah tambang. Apalagi dengan kebijakan baru Jokowi kan, paradigmanya menuju hilirisasi. Dan kami melihat bahwa ketika Presiden memberikan izin kepada ormas, apalagi diprioritaskan dalam lelang, itu nggak ada lelang nanti, transparansi nggak ada lagi, karena yang ada adalah penunjukan langsung kepada ormas. Dan ini menurut kami sangat merusak tata kelola pertambangan yang baik, Mbak. Oke, nah tapi untuk menyiapkan ini apakah masih ada jalan karena aturan yang sudah ditekan pemerintah? Apakah ini bisa dibiarkan jalan begitu saja karena kan kebijakannya sudah disetujui oleh pemerintah lewat PP yang terbaru? Ya kebijakan ini sebenarnya banyak yang menolak ya. Hanya selama ini kan kalau menolak itu ormas yang terdepan melakukan gugatan ke MK berupa judicial review gitu. Nah sekarang ormas kebagian dari masalah di dalam ini. Nah kita berharap kepada LSM, lembaga masyarakat sipil, untuk mengajukan gugatan terhadap pasal ini gitu loh. Jadi ormas, kata ormas itu sangat ini ya, sangat multitafsir ya. Mestinya di dalam PP jelas saja badan usaha. Kalau di dalam PP-nya badan usaha, saya kira orang nggak akan kontroversi dengan PP yang baru ini. Badan usaha aja, Mbak, entah terlepas bahwa badan usaha milik ormas itu terserah. Tetapi ketika melibatkan ormas itu syarat banyak kepentingan, konflik kepentingan dalam pemberian lelang itu sangat besar, Mbak. Karena nanti kita tahu bahwa pemberian lelang selama ini banyak penunjukan langsung. Nah, kita nggak harapkan ada terjadi seperti itu di tambang-tambang kita. Bagaimana membaca potensi gesekan sosial yang bisa terjadi, Mas Ferdi, dengan adanya kebijakan ini? Saya kira gesekan sosial, polemik terus menggelinding di tengah publik sekarang, karena ada beberapa ormas ya yang sudah sangat jelas menolak pemberian izin dari IUP dari pemerintah. Muhammadiyah misalnya menolak pemberian izin, dia masih mengevaluasi. Konferensi Wali Gereja Indonesia juga menolak pemberian IUP dari dari pemerintah. Dan saya kira kontroversi itu akan berkepanjangan, dan
saya berharap banyak ya kebesaran hati dari para ormas untuk menolak pemberian IUP dari pemerintah. Karena ini kan bagian dari mekanisme state capture-nya Jokowi ya. Jadi upaya pemerintah untuk menjinakkan ormas-ormas. Karena kita tahu selama ini presiden itu sudah berhasil mengendalikan hukum, mengendalikan politik. Sekarang dia mencoba untuk mengendalikan ormas karena ormas memiliki organisasi kemasyarakatan yang cukup besar. Dan saya kira ini efek selanjutnya tentu sangat merusak tatanan sosial dan demokrasi ke depan. Oke, tadi ditekankan oleh Menteri Investasi bahwa jangan menganggap ini ada kepentingan politik karena tidak ada unsur politis di dalamnya. Anda bisa melihat bahwa ini terpisah dari kepentingan politik? Saya kira nggak bisa terpisah dari kepentingan politik, apalagi setelah pemilu ya. Jadi ini yang menang ini kan anaknya Presiden Jokowi, Gibran. Tentu dengan banyak protes polemik yang terjadi selama ini ya kita sudah melihat bahwa negara ini sudah berada di luar rel ya. Membuat peraturan pemerintah ini mestinya harus ada langkah maju Mbak dalam industri pertambangan. Kita berharap bahwa langkah majunya bukan kembalikan ke ormas, karena kalau kita kembalikan ormas, IUP kita seperti dulu lagi. Padahal paradigma kita sudah paradigma industrialisasi gitu loh. Jadi mengolah tambang untuk punya nilai tambah, untuk harganya lebih besar, diolah di dalam pabrik seperti smelter, baik bauksit, nikel ataupun apapun lah. Tetapi ketika diserahkan kepada ormas kan nggak punya capability, nggak punya skill, nggak punya kemampuan finansial untuk mengadakan atau menyiapkan pabrik smelter dengan biaya yang cukup besar. Nah, kalau bicara soal ini, pemerintah lewat Presiden Jokowi terutama menegaskan bahwa ada persyaratan ketat terhadap izin pengelolaan tambang atau konsesi tambang ini. Bisakah dimaknai bahwa persyaratan ketat ini betul-betul akan sesuai dengan syarat yang diamanatkan oleh undang-undang, Mas Ferdi, atau justru ada celah yang harus diwaspadai? Saya kira ada celah di situ ya, karena di dalam PP kan sudah jelas bahwa prioritasnya kepada wilayah izin khusus pertambangan yang sudah berakhir masa kontraknya seperti KPC, Arutmin, itu kan wilayahnya sudah diciutkan, Mbak. Dan wilayah yang diciutkan itu sudah dikembalikan ke negara. Dalam hal ini dikembalikan ke Kementerian SDM. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba, wilayah izin usaha tambang yang sudah dikembalikan ke negara itu harus dilelang ke badan usaha. Badan usahanya badan usaha milik negara, itu prioritas mestinya ya, BUMN. Lalu yang kedua, kalau BUMN nggak ngambil, dia diambil oleh badan usaha milik daerah. Dan kalau badan usaha milik daerah nggak berkesempatan untuk ngambil, ya perusahaan swasta atau perusahaan asing boleh masuk ke sana. Tetapi mekanisme lelangnya harus transparan. Nah, ada celah di sini karena prioritas tendernya adalah ormas. Jadi konflik kepentingan moral hasarnya banyak terjadi di sana, Mbak. Oke, yang harus dihindari adalah konflik kepentingan dari kebijakan izin ormas mengelola tambang. Terima kasih Mas Ferdi Hasiman, peneliti Alpha Research, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.